aku Fatimah Zahro, biasa dipanggil Zahro. Di video ini aku bakal menjelaskan tentang sejarah internet di Indonesia dan topologi jaringan. Sejarah internet di Indonesia dimulai pada awal tahun 1960-an. Jaringan internet di Indonesia kala itu lebih dikenal sebagai Paguyuban Network. Sekitar tahun 1994 mulai beroperasi Indonet yang merupakan ISP komersial pertama di Indonesia. Berkembang lebih lanjut di tahun 1995 dengan beberapa BBS di Indonesia yang menyediakan jasa telenet ke luar negeri. Dengan memakai remote browser links di Amerika Serikat, maka para pengguna internet di Indonesia bisa mengakses internet HTTP. Dengan berpandukan search engine yang disediakan oleh Google dan Yahoo, pengguna di seluruh dunia bisa mengakses internet serta memperoleh penyajian hasil pencarian yang berkualitas, cepat, dan relevan. Perkembangan internet di Indonesia juga telah mempengaruhi stabilitas ekonomi transaksi melalui internet yang lebih dikenal dengan nama e-commerce, yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet dan televisi atau jaringan komputer lainnya. Bukti lain perkembangan internet di Indonesia adalah fasilitas internet yang telah tersedia dan digunakan di tempat umum. Kurang lebih ada sekitar 42% dari akses internet di Indonesia melalui warnet, cybercafe, hotspot, dan lain-lain. Tempat umum lainnya yang sering digunakan untuk akses internet yaitu kampus, perkantoran, dan perpustakaan. Di samping menggunakan PC, masyarakat juga bisa mengakses internet melalui HP menggunakan fasilitas yang disebut GPRS. Kemajuan teknologi ini telah berdampak positif dan membuat masyarakat Indonesia ke arah globalisasi. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun nirkabel. Tujuannya adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan pengguna. Macam-macam topologi ada 8. Topologi yang pertama kali digunakan adalah topologi bus, namun topologi ini sudah sangat jarang digunakan di dalam membangun jaringan komputer biasa. Karakteristik topologi bus yang pertama ada sangat sederhana dalam instalasi, sangat ekonomis dalam biaya, dan paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Kelebihan topologi bus yaitu tidak memerlukan sumber daya yang banyak, sangat murah dibanding topologi lainnya, dan sangat sederhana. Kekurangan dari topologi bus yaitu tidak cocok untuk traffic jaringan yang padat, sangat sulit melakukan troubleshoot pada bus, dan lebih lambat dibanding topologi lainnya. Topologi besar adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Karakteristik topologi star yaitu setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator, sangat mudah dikembangkan, dan tipe kabel yang digunakan biasanya jenis UTP. Kelebihan topologi star: apabila ada satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star dan dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Selanjutnya, kekurangan topologi star. Memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Jumlah terminal terbatas, tergantung dari port yang ada pada hub. Dan lalu lintas yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Topologi ring digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi. Jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitive. Karakteristik topologi bus: node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus, dan tipe kabel yang digunakan biasanya jenis UTP atau patch cable. Kelebihan topologi ring: data mengalir dalam satu arah sehingga terjadinya kolisian dapat dihindarkan. Waktu untuk mengakses data lebih optimal, dan aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Kekurangan topologi ring: apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal beroperasi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan dan sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Topologi mesh adalah sistem topologi di mana koneksi antara komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Karakteristik topologi mesh: topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada, dan susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Kelebihan topologi mesh: terjaminnya kapasitas channel komunikasi
karena memiliki hubungan yang berlebihan dan relatif mudah untuk melakukan troubleshoot. Kekurangan topologi mesh, sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya, dan biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Topologi tree merupakan bentuk gabungan dari topologi bus dan star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi star. Topologi tree sangat cocok untuk dipakai membangun jaringan yang terdiri dari banyak komputer. Kelebihan dari topologi tree yaitu mudah menemukan suatu kesalahan dan mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Sedangkan kekurangan dari topologi tree yaitu banyak menggunakan kabel, sering terjadi tabrakan, dan lambat. Jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Topologi hybrid merupakan gabungan dua atau lebih jenis topologi jaringan yang berbeda. Biasanya topologi seperti ini digunakan pada perusahaan yang mengambil alih perusahaan lain. Kelebihan dari topologi hybrid yaitu tipe jaringan bisa disesuaikan dengan tujuan tertentu dan kecepatan jaringan cukup stabil. Sedangkan kekurangan dari topologi hybrid ini adalah instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun dan jaringan tipe ini membutuhkan perangkat jaringan yang cukup banyak. Topologi linear disebut juga dengan topologi runtut. Topologi linear dirangkai dengan urut menggunakan kabel utama yang dihubungkan pada setiap titik yang terdapat dalam komputer. Kelebihan dari topologi linear adalah mudah dalam melakukan pengembangan jaringan dan skema jaringan sederhana dan mudah untuk dibangun. Sedangkan kekurangan dari topologi linear adalah keamanan data kurang terjamin dan sulit untuk mendeteksi kerusakan jika terjadi masalah. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang menghubungkan dua komputer dengan satu buah kabel. Bisa dibilang bahwa topologi jaringan jenis ini adalah topologi yang paling sederhana dibandingkan dengan topologi yang lain. Kelebihan dari topologi jaringan peer-to-peer ini adalah komunikasi dapat dilakukan tanpa perangkat tambahan, biaya yang diperlukan murah, dan proses instalasi mudah untuk dilakukan. Sedangkan kekurangan dari topologi jaringan peer-to-peer ini adalah keamanan data kurang terjamin. Proses penyimpanan data tergantung dari komputer, sehingga jika komputer mengalami kerusakan akan mengganggu proses arus data.